APK bersih, jujur, melayani. Kami Direktorat APK siap mewujudkan DBK, anti korupsi layanan prima. APK, APK, APK bersih, jujur, dan melayani. Itu adalah moto kami. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri ini. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri ini. APK bersih, jujur, melayani. Tes, Assalamualaikum. Bisa terdengar suara saya, Mas Gilang? Mas Aryo? Waalaikumsalam. Oke ya, bisa ya, kita mulai aja ya. Ya, ini masih 57 peserta di Zoom pagi kita hari ini, jadi mohon bantuannya untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian, warga APK, teman-teman sesubditnya, seseksinya untuk bisa hadir di Zoom pagi kita inspirasi ini. Oke, ya. Izin saya mulai ya Bapak Ibu sekalian. Ya, yang kami hormati Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atau yang mewakili, kemudian para kepala subdirektorat, kemudian kepala seksi, kepala sebagian, dan juga pejabat fungsional, serta tentunya rekan-rekan warga APK yang berbahagia di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ya alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Pagi ini kita bisa dipertemukan kembali di Inspirasi Pagi membangun zona integritas atau inspirasi yang sudah sering Bapak Ibu warga APK sekalian ini lakukan tiap paginya untuk pembangunan zona integritas di Direktorat APK. Dan ya, kami doakan Bapak Ibu sekalian sehat semuanya, dan apabila saat ini ada yang sedang sakit, sedang ada masalah, semoga dilancarkan urusannya dan juga diberikan kesembuhan. Dan sehubungan juga dengan kabar yang tadi kita terima pagi hari ini, ada ayahanda dari Mas Manggala yang telah meninggal dunia, kami turut berbelasungkawa. Semoga amalan beliau diterima dan diampuni dosanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Nah, Bapak Ibu warga APK, perkenankan saya Anas Isnaidi dari Subdirektorat PLKPP kali ini untuk memandu inspirasi. Dan ini sebelumnya Bapak Ibu telah mengikuti inspirasi pengenalan tupoksi subdit ini mulai dari subdit SALK, terus kemudian subdit SA, ada subdit SAP, terus ada subdit PI pun, ada subdit APPK pun, dan tibalah saatnya di penghujung inspirasi pengenalan tupoksi subdit ini, giliran subdit yang terakhir yang kami harapkan the last but not least gitu ya, yaitu Subdirektorat PLKPP atau penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Dan ya, izin saya screen share dulu. Kelihatan ya bagian akhirnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali ini kami mengetengahkan untuk memperkenalkan kembali, mereview kembali pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan di subdit PLKPP. Bagi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sangat memahami, tapi juga ada beberapa hal yang mungkin
belum pernah tersampaikan, dan semoga di kesempatan pada pagi hari ini menjadikan refresh kembali, review kembali mengenai pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, sehingga juga menjadikan koordinasi dan sinergi di antara kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, Subdit PLKPP ini bisa dibilang memang namanya agak mentereng ya, karena ada LKPP di dalamnya, dan sesuai tugasnya Bapak Ibu bisa lihat nanti di PMK, ternyata ada PMK terbaru nih yang baru keluar di 8 September. Ini sebagai informasi terkait dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, bahwa di PMK terbaru ini yang sebenarnya secara struktur sama, secara nama juga tidak berubah, tapi kami mendapatkan tugas yang ditambah dalam PMK tersebut, yang sebenarnya juga tugas tersebut sudah kami lakukan, tapi baru dinyatakan, baru ditetapkan dalam PMK Organta yang terbaru ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa tugas PLKPP adalah untuk melakukan konsolidasi seluruh LKKL dan LKPUN, penyusunan LKPP dan RUU P2 yang kepanjangannya adalah Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, serta ini yang baru yang ditetapkan dalam PMK ini adalah pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP. Dan ini tidak asing lagi, di PLKPP kami dikomandani oleh sang komandan yang berbudi, yang yaitu adalah Bapak Budiman. Nah, untuk lebih mengenal beliau, ini mungkin yang hal-hal perlu diketahui oleh warga APK sekalian, karena dalam rangka knowing your employee juga kami menyajikan data pribadi beliau. Beliau lahir di Jakarta 25 April 1979, tinggal di Palmerah. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tinggal di dekat-dekat Palmerah, mungkin bisa mengunjungi silaturahim kepada beliau. Dan kemudian beliau mempunyai istri 1 dan anaknya nih. Nah, anaknya sudah 5 beliau, jadi keluarga yang cukup ramai. Dan kalau di PLKPP ini termasuk yang keluarganya ramai dari beliau, walaupun ada lagi 1 orang yang juga sudah mempunyai anak yang banyak. Dan beliau adalah alumni dari STAN tahun 2002, D3-nya, kemudian melanjutkan D4 dan S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Ini kalau Bapak Ibu yang selama ini kenal Pak Budiman, tapi kenal secara interaksinya saja, kepribadiannya, tapi belum ternyata kadang-kadang usianya beliau berapa, tinggal di mana, terus keluarganya, itu kan hal-hal yang kalau kita lihat di pembangunan zona integritas, nantinya saat penilaian ternyata itu hal yang ditanyakan ya, hal yang mungkin remeh-temeh, tapi ternyata bisa membuat penilaian zona integritas itu menjadi penting gitu. Nah, LKPP kembali kami sebutkan bahwa tugas LKPP tidak hanya subdit PLKPP saja, tapi juga ada dari dukungan dari semua subdit. Yang sebagai contoh yang paling nyata dalam penyusunan LKPP, kami itu tidak hanya menyusun LKPP saja, dibantu juga oleh subdit yang lain, seperti misalnya dari caleg makro fiskal yang itu dibuat oleh subdit Salek, terus kemudian ada data entitas akuntansi yang itu diperoleh dari subdit Baipun, terus ada juga dari, karena LKPUN itu menjadi isi mayoritas dari LKPP, kami harus memastikan sinkronisasi konten dari LKPP dan LKPUN. Nah, itu jadinya kami juga berkoordinasi yang intens juga dengan subdit APPK-PUN. Ada juga tentang kebijakan akuntansi yang kami peroleh informasinya dari subdit sistem akuntansi dan juga subdit standar akuntansi pemerintahan. Jadi peran semua subdit itu ada dalam LKPP sebenarnya, tidak hanya di kami saja, karena subdit PLKPP lebih berperan pada hilirnya. Kami lebih bertugas sebagai koordinatornya, konsolidatornya. Demikian. Nah, terus di kasihnya, di eselon 4-nya, kami ada 4, yaitu ada seksi penyusunan laporan keuangan, terus ada seksi konsolidasi dan pelaporan realisasi anggaran dan operasional, atau disingkat KPRAO, dan kemudian ada juga seksi yang paling cantik sendiri saat ini, yaitu seksi konsolidasi dan pelaporan neraca dan perubahan ekuitas, atau disingkat KPNPE, dan
ada seksi konsolidasi dan pelaporan kas dan saldo anggaran lebih atau KPKSAL. Dan tusinya tadi sama seperti yang tadi telah kami sebutkan di tugasnya, yaitu mengkonsolidasikan LKL dan LKBUN, menyusun LKPP, dan juga ini kami yang paling sering berhubungan dengan PPK karena kami harus menjadi fasilitator pemeriksaan dan juga penyusunan RUU P2 APBN yang substansinya adalah LKPP. Lalu apakah hanya tugas itu saja dari PLKPP? Sepertinya kayaknya uraiannya hanya 4. Kalau dibandingkan dengan subjek-subjek yang lalu, pemaparannya bisa sangat detail dan banyak rinciannya ya. Ini kok PLKPP jadi berbeda sendiri ya. Nah, kita lihat di selanjutnya, sebagaimana subjek yang lain, kami juga ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan laporan keuangan Kementerian Negara dan Lembaga. Dan di sini ada 12 kementerian lembaga yang kami bina, yang kalau kemarin Pak Sahrul bilang ini adalah anak tirinya Bayi Pun ya. Nah, kami berada di bawah koordinasi dari seksi BAI 2 atau yang sekarang ini diemban oleh Mas Wahid Ahyani ya. Nah, ini kami sering kontak mengenai tugas narasumber, bahan-bahan materi sosialisasi itu kepada beliau. Nah, ini ada BKN, BSN, ATR BPN, Kementan RB, ANRI, MPR, itu pada satu tim PLKPP 1 yang dikomandai oleh Pak Maurice dan Bu Ambar. Terus selanjutnya ada Kementerian PPN atau Bappenas, Kemenperin, Kemenpora, LIPI, BIN, dan BPK yang berada di tim PLKPP 2 yang ketuanya adalah Bapak Joko Tritastia dan Bapak Anton Widodo. Nah, ini ada 2 tusi yang ternyata pada PMK organ terbaru ini telah masuk, yang sebelumnya belum ada, sehingga kami resmi bertugas untuk 2 hal ini, yaitu seleksi KAP, Kantor Akuntan Publik Pemeriksa LKPP KRI. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa BPK itu LK-nya tidak bisa diperiksa oleh dirinya sendiri, tidak bisa diaudit oleh dirinya sendiri, sehingga dipilih KAP pemeriksa yang ditetapkan oleh DPR. Kemudian ada monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP. Nah, itu tadi. Nah, kemudian tugas kami bisa dilihat di foto-foto tadi ya, awal kami itu suka makan-makan, ketawa-ketawa, kumpul-kumpul. Jadi ya, walaupun memang tugasnya serius, yaitu menyusun LKPP, RUU P2, dan juga tindak lanjut rekomendasi BPK, tapi kami tetap ini ya, apa istilah Jawanya Mas Anton, kumpul, mangan-lamangan, pokoknya ngumpul gitu ya, istilah Jawa ya, seperti itu. Nah, itu tadi pemaparan gambaran umum mengenai Subdirektorat PLKPP. Sepertinya saya sudah panjang lebar ya menjelaskan, dan tentunya Bapak Ibu mungkin agak sedikit kenapa Mas Anas terus yang ngomong ya. Nah, kali ini kami persilahkan kepada rekan saya untuk bisa menyampaikan lebih detail, lebih rinci lagi di tugas seksinya masing-masing. Nah, kesempatan pertama ini kami persilahkan kepada Mbak Nadia yang akan membahas mengenai seksi KPRAO. Kepada Mbak Nadia kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Anas. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Saya Nadia, perwakilan dari Seksi Konsolidasi dan Penyusunan Realisasi Anggaran dan Operasional. Kami berlima bertugas untuk menyusun LRA dan LRO yang diketuai oleh Bapak Maurits, kemudian kami berempat sebagai stafnya, yaitu Mbak Yeti, Mas Seni, Bu Lia, dan saya sendiri, Nadia. Pembagian tugasnya seperti yang sudah ditulis dalam PPT tersebut. Dalam Mbak Yeti untuk mengotak-atik pendapatan dan beban. Kemudian untuk Mas Seni sendiri untuk mengotak-atik pendapatan dan belanja. Kemudian Bu Lia sendiri memonitor surat keluar dan masuk. Untuk saya sendiri adalah mengotak-atik calegnya. Bisa dilanjutkan Mas Anas? Nah, ya. Ini nggak dibahas dulu nih lahirnya di mana, tinggalnya di mana. Oh, bisa Mas Anas. Untuk Bapak Maurits sendiri lahir di Atambua,
pada tanggal 12 bulan April gitu. Kemudian untuk Mbak Yeti sendiri lahir di Surakarta pada tanggal 3 bulan Februari. Oh iya, Bapak Maurits juga tinggal di Tangsel dan Mbak Yeti sendiri juga tinggal di Tangsel. Kemudian Mas Eni lahirnya di Batang, tinggalnya di Jakarta, dan untuk Bulia lahirnya di Jakarta, tinggalnya di Cikeas. Sama seperti saya juga lahir di Jakarta, tinggalnya tapi di Bekasi. Lanjut deh Mas Anas. Ya. Di KPRAO sendiri tugasnya kan untuk menyusun LRA dan LO. Sebenarnya hampir sama, hanya pada bagian untuk menerima data pagu APBN dan melakukan penginputan di aplikasi terintegrasi LKPP itu untuk LSA. Kemudian yang untuk LO-nya yaitu membuat jurnal penyesuaian dan eliminasi, kemudian diupload di aplikasi terintegrasi LKPP. Untuk yang step pertamanya sendiri adalah menerima data laporan keuangan dari kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Kemudian yang kedua adalah membandingkan data di Erekon LK, aplikasi terintegrasi LKPP, dan hardcopy laporan keuangan KL dan BUN. Kemudian yang terakhir adalah kita membuat konsep FIS dan caleg LRA. Kemudian ada tugas tambahannya nih. Tugas tambahannya adalah fasilitasi penyelenggaraan tripartit LKKL audited. Itu aja dari saya, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mas Haryo. Bentar, Mbak Nadia. Ini boleh nggak main-main nih dengan Mbak Nadia? Boleh disebutkan untuk satu kata yang paling mencerminkan dari seksi KPLAO itu apa nih? Bisa disebutkan untuk bisa memberikan gambaran kepada warga APK sekalian. Kerjaannya KPLAO itu seperti apa dengan satu kata aja? Mbak Nadia ini apa? Kalau untuk satu kata aku nggak ngerti, Mas. Saya nggak ngerti, Mas. Tapi kalau untuk satu kalimat mungkin bisa, Mas. Oh, gimana kalau satu kalimat? Boleh lah. Kalau untuk satu kalimat sendiri adalah kamu itu mengutak-atik data pendapatan, belanja, kemudian pembiayaan untuk LRA ya, Mas ya. Untuk LO itu ada bebannya, itu yang membedakan antara LRA dan LO-nya. Itu sih, Mas, yang saya baru tahu. Maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf saya baru pertama. Jadi belajar kuliah akuntansi nih kita ya pagi hari ini. Tapi mantap lah. Jadi kalau dari saya itu bisa memberikan satu kata untuk KPRAO ini kerjaannya mantap seperti itu. Oke, Mbak Nadia, terima kasih ya. Nah, selanjutnya setelah seksi KPRAO yang ternyata dalam LKPP itu kan kalau kita ingat konsep akuntansinya ada 7 laporan. Nah, ini mengemban penyusunan 2 item laporan. Sebenarnya 3 ya, LRA, LO, dan tentunya adalah caleg yang menyertainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai seksi yang ini warnanya pink-pink nih. Nah, seksi KPNPE atau konsolidasi dan pelaporan neraca dan perubahan ekuitas yang akan dipresentasikan oleh Mas Haryo. Cek Mas Haryo, sudah siap? Insya Allah Mas Anas. Mangga. Oke, baik. Izin Bapak Ibu sekalian untuk suara terdengar dengan jelas ya? Dengar, ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Anas atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menjelaskan terkait dengan tupoksi dan juga detail tentang seksi konsolidasi dan pelaporan neraca dan perubahan ekuitas, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin masih banyak Bapak Ibu yang belum mengetahui karena memang saya jarang muncul di dalam forum gitu ya Mas ya, berbicara di dalam forum. Jadi kesempatan ini juga sekaligus menjadi ajang untuk memperkenalkan diri bagi saya. Saya Haryo, Bapak Ibu sekalian, dari seksi KPNPE, Subdit PL KPP. Nah, berbicara tentang seksi KPNPE gitu ya. Kenapa kita memilih temanya itu pink, Mas? Ada ininya, Mas. Ada apa namanya? Maksudnya gitu ya. Oke. Jadi kan seperti yang sudah disinggung Mas Anas tadi di awal bahwa satu-satunya kepala seksi perempuan itu adalah di seksi kami, di seksi KPNPE, namanya Bu Ambar, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin sudah Bapak Ibu yang lama di APK sudah cukup mengenal Bu Ambar gitu ya, karena saya yakin juga salah satu seksi kepala seksi yang terkenal gitu ya.
Jadi Bu Ambar ini nama lengkapnya Ambar Pusporini, lahir di Bandung tanggal 10 Mei 1976. Kemudian tinggal di Bekasi, sudah berkeluarga dan mempunyai anak 2, Ibu ya. Stan angkatan 94 ya. Tak terasa ya Bu Ambar ya, sudah lama ternyata ya. Tapi dari sisi fisik dan juga semangat saya lihat masih terlihat muda itu. Itu salah satu hal yang perlu untuk kita teladani dan juga kita contoh gitu ya. Kemudian anggotanya Bapak Ibu sekalian ada 3 untuk yang existing sekarang. Sebelumnya ada 1 Pak Jun yang sudah promosi, dan 3 yang existing ini adalah yang pertama Mas Muhammad Irfan Rizaldi. Nah, Mas Irfan ini posisinya sekarang adalah tugas belajar di UGM, menempuh pendidikan magister ya. Kemudian ada Mas Yunian Yatno Priyoga atau lebih dikenal dengan Mas Pijo gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu yang suka mengolah data, terutama terkait dengan SPAN itu sudah sangat mengenal Mas Pijo, karena salah satu andalan di seksi KPNPE ini Mas Pijo terkait dengan SPAN-nya. Kemudian yang terakhir adalah saya sebagai anggota yang paling baru bergabung gitu ya di awal tahun kemarin. Untuk detail terkait ininya bisa dibaca ya, bisa untuk mempersingkat waktu, dan selanjutnya kita membahas terkait dengan tupoksi di seksi neraca gitu. Nah, seperti yang sudah Mas Ana sampaikan juga tadi, bahwa di tahun 2021 ini sudah keluar PMK ya Mas Ana, terbaru ya. PMK 181 tahun 2021 yang kalau tidak salah baru ditandatangani tanggal 8 September kalau salah ya. Yaitu mengenai tupoksi dari unit di Kemenkeu itu. Salah satunya di PLKPP dan di seksi KPNBE. Itu yang baru adalah terkait dengan seleksi KAP, pemeriksa laporan keuangan BPK. Nah, tupoksi utamanya apa? Yang pertama tentu jelas dari namanya sudah jelas gitu ya. Seksi KPNPE itu tugas utamanya adalah untuk mengkonsolidasikan laporan neraca dan LPE di LKKL dan juga LKBUN menjadi satu di LKPP gitu. Nah, di dalam proses konsolidasi itu Bapak Ibu sekalian mungkin terlihat sederhana gitu, tapi proses di belakangnya itu cukup banyak yang harus kita lakukan dan harus kita pastikan gitu. Yang pertama adalah kita ketika mau menyusun itu memastikan kesiapan sistem aplikasi SPAN LKPP terintegrasi gitu ya. Di dalamnya termasuk bagaimana rosetnya apakah sudah update atau belum, kemudian kesiapan sistem yang lain untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan oleh aplikasi itu sudah valid gitu ya. Kemudian kita juga melakukan monitoring kualitas data gitu ya. Monitoring kualitas data di Erecon terkait dengan laporan keuangannya KL gitu ya. Jadi kita simultan dengan subdit yang lain, terutama di subdit Baibun yang selalu melakukan monitoring data juga. Kita sebagai konsolidator di LKPP juga memandang perlu untuk melakukan hal yang sama untuk memastikan bahwa kualitas datanya sudah benar gitu ya. Dan juga kita melakukan monitoring terkait dengan data tuntutan hukum pada aplikasi sepatu. Itu kalau kita lebih lebih familiar itu mungkin dengan kata inkrah itu. Tuntutan hukum yang statusnya sudah inkrah, yang itu juga akan berpengaruh terhadap pengungkapan nanti di laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian kita juga menganalisa dan juga mengidentifikasi apa-apa yang perlu kita lakukan di dalam memastikan laporan keuangannya itu benar dan sesuai dengan yang sudah ada gitu ya. Maksudnya kita melakukan identifikasi apa-apa saja yang perlu kita lakukan, jurnal eliminasi, kemudian hal-hal yang perlu kita lakukan lainnya untuk menyesuaikan data yang ada itu. Jadi kalau di LKPP itu kan kita sebagai konsolidator LKKL dan juga LKBUN gitu ya. Jadi beberapa hal memang ada yang data itu tersaji double gitu ya. Jadi di LKKL ada, di LKBUN ada. Nah itulah fungsi kita di sini untuk mengidentifikasi dan juga menganalisa untuk
menyingkirkan data-data yang double itu supaya penyajiannya itu benar gitu ya. Kemudian membuat analisa transaksi antar entitas. Nah ini tujuannya adalah untuk kita bisa mengetahui nilai TAE itu berapa dan juga sebab-sebab yang membuat nilai itu sebesar itu tuh apa. Nah kita nanti akan melakukan analisa TAE itu. Nah di sini yang sudah jago tuh Mas Pijo Bapak Ibu sekalian untuk TAE ini. Jadi nanti kalau perlu detail apa terkait dengan penjelasan atau apa nanti bisa main-main ke subdit PLKPP untuk mendapatkan penjelasan. Kemudian menyusun caleg dan catatan penting lainnya untuk neraca dan LPE. Dan yang terakhir adalah membuat telaah LKPP. Nah ini satu proses yang menurut saya menjadi satu kesatuan yang perlu kita kawal bersama itu dari awal sampai akhir untuk memastikan data LKPP itu baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan seleksi KAP pemeriksaan laporan keuangan BPK. Tadi juga sudah disinggung sama Mas Anas ya di awal tadi bahwa untuk laporan keuangan BPK itu yang mengaudit adalah akuntan publik. Itu sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 15 kalau nggak salah ya tahun 2006 bahwa untuk BPK itu yang mengaudit adalah akuntan publik. Nah ini hal yang jujur baru saya ketahui ketika saya ada di subdit PLKPP. Sebelumnya saya nggak pernah tahu. Ya. Kemudian untuk prosesnya sendiri, singkatnya Bapak Ibu sekalian dari pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan mengajukan tiga nama ya berdasarkan seleksi yang berjalan itu. Kemudian dari BPK juga mengajukan 3 nama. Nah nanti yang akan memilih adalah di DPR gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk seleksi KAP ini sudah berjalan Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita sudah membuat konsep RKMK dan juga kita sudah bersurat kepada P2PK dan juga ke DSP untuk terkait dengan follow up terkait dengan RKMK tim seleksi KAP dan juga daftar KAP yang kita mintakan untuk nanti bisa kita undang untuk mengikuti seleksi. Kemudian side job lain Bapak Ibu sekalian atau pekerjaan lain yang kita emban juga tadi juga sudah disampaikan Mas Anas terkait pembinaan KL, kita membina MPR, BPN, BKN, BSN dan juga ANRI serta Kemenpan. Kemudian kita juga menjadi ya ini semua seksi juga sama ya, menjadi penyedia data untuk audit BPK karena sewaktu-waktu BPK itu meminta penjelasan atau sewaktu-waktu meminta data kita harus siap untuk memberikan gitu dan juga fasilitasi pemeriksaan BPK terkait dengan neraca dan LPE. Itu Bapak Ibu sekalian untuk penjelasan dari seksi neraca dan LPE. Ya, bagus. Terima kasih Mas Haryo. Nah, ini ngomong-ngomong fotonya berarti ini pekerjaannya kumpul-kumpul dan makan-makan ya sesungguhnya ya kalau dari Iya bisa dibilang seperti itu Mas Anas. Karena menyambung yang Mas Anas katakan tadi, satu kata untuk subdit lagi seksi neraca ya, itu kalau bisa saya sampaikan itu balance Mas, balance atau seimbang gitu ya. Sesuai neraca ya. Ya neraca sesuai dengan neraca, konsepnya kan neraca harus balance gitu ya. Nah di sini juga kita selain serius bekerja, kita juga membina hubungan baik dan juga kita memandang perlu untuk saling menjaga semangat gitu, salah satunya dengan makan-makan. Tapi ada hal yang unik Mas Anas. Iya gimana? Ini seperti yang disampaikan Mas Irfan ya. Di seksi neraca itu gambarnya makan-makan aja, tapi badannya kurus-kurus gitu ya. Oh iya betul ya. Itu lain dengan seksi yang sebelah-sebelahnya lagi ya. Iya kalau di iya gitu. Ya kurang lebih seperti itu Mas Anas. Jadi Bapak Ibu yang nanti pengen tahu lebih banyak terkait dengan seksi neraca dan LPE bisa main-main ke subdit PLKPP gitu aja. Nanti ada Mas Pijo, ada saya, ada Bu Ambar, atau ada Mas Fajar juga bisa menjelaskan terkait dengan apa-apa yang kita gitu yang Sanes ya. Oke, terima kasih Mas Haryo. Jadi ini ping-ping terus kemudian dari mungkin ini
akan menerima lowongan untuk ada yang menemani Bu Ambar ya di seksinya ya. Karena ini kok cowok-cowok semua juga ya di seksi KPNPE ini. Nanti kita lihatlah siapa yang akan masuk di seksi ini. Karena memang kebetulan seksi neraca ini termasuk yang juga berapa jumlah halaman neraca dan LPE di LKPP Mas Aryo per semester 1 ya kemarin? Iya, iya Mas. Itu berapa jumlah halamannya? Kalau jumlah halaman kalau jumlah halaman saya nggak ingat sih Mas. Nanti perlu dilihat lagi lah. Tapi kalau tidak salah 300-an ya. Iya. Nah, itu 300 halaman tuh di neraca yang diampu oleh hanya saat ini. Berarti karena Mas Irfan juga lagi TP, ini berarti ada diampu oleh 3 orang ya. Sepertinya membutuhkan bantuan ya, Mas Aryo ya. Iya. Jadi nanti lihatlah apakah ada dari teman-teman yang saat ini, kebetulan kan 20 September ini adalah lapor fisik ya dari teman-teman pegawai baru, walaupun juga ini kelihatannya di Zoom ini tidak semuanya belum bisa hadir karena masih dalam perjalanan mungkin ya. Nah, hari ini mungkin jadi deg-degannya dari pegawai baru nih, karena akan melihat, kurang tahu ya apakah nanti akan diumumkan atau enggak pada saat hari ini, karena sudah akan ada ketetapan dari Direktur APK untuk menempatkan Mas Mbak yang pegawai baru ini nantinya di seksi dan subdit mana, seperti itu. Jadi nanti kita lihat ya siapa yang akan bergabung di seksi neraca, karena kebetulan nih tuntutannya lumayan nih. Nah, kita tidak bisa ini ya, neraca juga penting, tadi LLO juga penting. Nah, ini ada 2 laporan yang tersisa dalam LKPP, yaitu ada laporan LP-SAL dan LAK. Nah, LP-SAL dan LAK ini diampu oleh satu seksi yang namanya adalah seksi KPK-SAL. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut, saya persilahkan Mas Gilang DJ Gatra untuk menerangkan mengenai seksi KPK-SAL. Kepada Mas Gilang, kami persilahkan. Cek Mas Gilang. Ya, terima kasih Mas Anas atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, pejabat dan pegawai Direktorat APK. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Gilang DJ Gatra, bergabung di Direktorat APK ini dari bulan Januari tahun ini. Ya ini berikut, ini adalah personil-personil formasi dari Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Kas dan Saldo Anggaran Lebih atau KPK-SAL. Yang pertama yaitu komandannya yaitu Pak Anton Widodo, lahir di Jakarta tahun 19 Juni tanggal 19 Juni tahun 1984. Tinggal di Ciledug, Tangerang, istri 1 dan anaknya 2. Hobinya yaitu olahraga dan main games. Yang kedua yaitu anggotanya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Pak Ustadz Agus Haryanto, lahir di Demak tanggal 19 Agustus 1972, tinggalnya sekarang di Parung, Bogor. Istrinya 1, anak 5, dan sudah punya cucu 1. Nah, hobinya yaitu ya jelas, Pak Agus itu hobinya mengaji. Nah, yang berikutnya yaitu anggota yang kedua adalah Mas Fajar Gilang Yudhistira, lahir di Malang tanggal 29 September tahun 1986. Sekarang tinggal di Hutan Kayu, Jakarta. Sekarang istrinya 1. Yaitu yang ketiga yaitu ada Mas Gulbuddin Isam Nasir, lahir di Banjarnegara tanggal 24 April tahun 1989. Sekarang domisilinya di Sleman karena sekarang Mas Gul ini sedang menempuh tugas belajar magister di UGM. Istri 1, anak 2, hobi Gundam. Nah, ini yang Bapak Ibu yang suka Gundam ini cocok ini. Mas Gul ini hobinya Gundam dan main games. Nah, yang terakhir yaitu saya sendiri. Saya lahir di Jakarta tanggal 13 Januari 1993. Sekarang domisili di Depok. Istri 1, anak 2 kembar. Gitu, Mas. Next, Mas. Nah, gaweannya apa aja di seksi KPK-SAL ini? Yang jelas ya, yang pasti adalah pertama yaitu konsolidasi dan penyusunan laporan Aluskas atau LAK tingkat LKPP. Dan yang kedua yaitu konsolidasi penyusunan LP-SAL tingkat LKPP. Nah, kedua laporan ini disusun
ada laporan interimnya, yaitu laporan semester, laporan tribulanan, dan ada laporan tahunannya, yaitu laporan unaudited dan audited. Kalau dibandingkan dengan laporan lain, LAK dan FSAL ini adalah laporan yang jumlah halamannya paling sedikit, Bapak Ibu. Nah, ya, lalu yang ketiga adalah pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SPAN LKPP terintegrasi. Nah, ini boleh saya jelaskan dulu terkait aplikasi SPAN LKPP. Dalam penyusunan LKPP itu, kami menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi SPAN LKPP terintegrasi. Nah, aplikasi SPAN LKPP terintegrasi ini dibangun di dalam dan menjadi kesatuan dalam aplikasi SPAN yang digunakan oleh Kanwil dan KPPN. Konsolidasi dan penyusunan LKPP ini menggunakan pendekatan neraca percobaan. Jadi di mana neraca percobaan LKPP itu adalah gabungan dari neraca percobaan LKKL dari Irekon RK dan dengan neraca percobaan LKBUN dari SPAN. Namun kalau penjumlahan begini saja kan pasti tidak cukup karena ada transaksi-transaksi yang sifatnya timbal balik atau dicatat pada dua sistem akuntansi atau subsistem akuntansi yang berbeda. Nah, maka dari itu ada proses eliminasi, jadi supaya tidak terjadi double counting. Nah, pada proses eliminasi ini, di aplikasi SPAN LKPP itu ada yang jurnal eliminasinya yang berulang, pasti, dan serta bisa diperoleh, diperhitungkan nilainya secara langsung. Itu sudah diotomatisasi oleh mekanisme yang namanya GCS, atau Global Consolidation System. Nah, sedangkan kalau yang eliminasi yang nggak berulang, yang tidak pasti atau kondisional, dan atau yang nilainya tidak dapat diperhitungkan langsung, itu masih diperlukan penjurnalan manual oleh penyusun LKPP menggunakan mekanisme WebAD namanya. Nah, setelah proses konsolidasi dan eliminasi ini selesai, itu kan didapat neraca percobaan LKPP. Nah, dari neraca percobaan LKPP ini disusun kertas kerja dan output-output lainnya dari LKPP. Itu menggunakan tools yang namanya FSG atau Financial Statement Generator atau yang kita kenal dengan Roset. Nah, GCS dan FSG atau Roset inilah yang harus selalu diupdate atau disesuaikan dengan proses bisnis yang berlaku. Nah, dalam mengupdate ini, kami berkoordinasi dengan pertama yaitu dengan Subdit SA tentunya terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini, peraturan tentang sistem akuntansi. Lalu juga berkoordinasi dengan Subdit APPK-BUN, jadi agar penyajian LKPP itu tetap sinkron dengan LK-BUN. Nah, lalu ya terakhir yaitu tentu saja dengan Direktorat SITP, karena yang mempunyai wewenang untuk mengupdate secara langsung pada sistem itu adalah Direktorat SITP untuk mengupdate Roset dan GCS Rules tadi. Lalu yang keempat itu tugas kami adalah monitoring TDK, Irekon LK, khususnya yaitu tentang TDK Kas BP, Kas Hibah, dan Kas BLU. Itu kaitannya dengan penyusunan LAK. Nah, ini kami selalu memonitoring, yaitu tujuannya supaya menjaga kualitas LKPP itu sendiri. Itu kami berkoordinasi dengan masing-masing pembina KL di masing-masing subdit. Lalu yang kelima, tugas kami yaitu rekonsiliasi sal liquid atau non-liquid. Nah, ini dilakukan secara tahunan. Nah, apa itu rekonsiliasi sal liquid non-liquid? Itu adalah untuk bertujuan untuk menghitung sal liquid. Sal liquid itu adalah sal yang tidak ada tujuan khususnya. Jadi sal yang liquid itu antara pencatatan di LKPP dalam LPSAL dengan fisik rekeningnya di rekening yang dikelola oleh Direktorat PKN. Jadi rekonsiliasi ini dilakukan antara Direktorat PKN dan Direktorat APK. Ini dilakukan secara tahunan setelah penyusunan LKPP audited. Lalu tugas kami berikutnya yaitu fasilitasi pemeriksaan BPK terkait pemeriksaan atas LHK dan LPSAL tentu saja. Lalu yang berikutnya yaitu kami juga membantu penyusunan dan pembahasan RUU P2 APBN. Selanjutnya
Selain itu, di seksi KPK Sal itu juga menjalankan tugas LO, Liaison Officer, terkait fungsi kesekretariatan di Subdit PLKPP. Yang antara lain yaitu pengelolaan anggaran atau keuangan Subdit, itu antara lain menyusun RKKL, revisi DIPA atau POK, bagian dari DIPA-nya, bukan DIPA-nya, bagian dari anggarannya PLKPP. Lalu juga pengadaan barang dan jasa sampai dengan pencarian dananya. Nah, berikutnya itu pengelolaan kegiatan Subdit. Itu mulai dari menyiapkan kelengkapan dokumentasi kegiatan, itu dari ST dan sebagainya. Lalu yang berikutnya ada pengelolaan kinerja dan ABK Subdit. Itu mulai dari penandatanganan kontrak kinerja, penetapan manual IKU, analisis beban kerja, sampai dengan laporan capaian IKU triwulanan di Subdit BLKPP. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan manajemen risiko Subdit. Itu mulai dari penyusunan profil risiko, rencana penanganan risiko, sampai realisasi penanganan risiko di Subdit PLKPP. Nah, ada satu lagi, kalau tadi di PLKPP 1 atau di PLKPP sayap kiri, kalau kami nyebutnya, itu ada beberapa KL yang dibinanya. Nah, kalau kami di PLKPP di sayap kanan atau PLKPP 2, itu ketuanya itu ada Pak Joko Widodo, Pak Joko dan Pak Anton Widodo, yaitu membina ada 6 KL. Yang pertama yaitu BPK sebagai KL itu sendiri, Kementerian Perindustrian, Badan Intelijen Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang terakhir LIPI. Nah, memang kan LIPI ini nantinya akan digabung ke BRIN ya. Baik, gitu saja Mas Anas. Oke, saya kembalikan. Satu kata dong untuk KPK Sal. Apa sih untuk yang paling mendeskripsikan pekerjaan di KPK Sal ini? Mendeskripsikan ya. Mungkin bukan satu kata ya, 2 kata. Ini 2 kata. Mungkin supporting unit. Kalau supporting unit, mantap. Dan ini ngomong-ngomong, ini tadi Mas Gilang mau dagel ya, karena tadi nyebutnya Pak Joko Widodo. Iya, memang Pak Joko Widodo kan. Ya, barunya ada sih gabungan 2 orang ini ternyata menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia ya, antara Pak Joko Triprasetyo dan Pak Anton Widodo. Saya baru nggak ini. Terima kasih Mas Gilang. Oke. Nah, selanjutnya berarti tinggal satu seksi yang belum tampil dan belum memaparkan tupoksinya. Dan kali ini sebenarnya saya masuk di seksi tersebut, yaitu seksi penyusunan laporan keuangan, tapi kayaknya tidak afdol ya apabila saya menjelaskan lagi, dan keseringan saya untuk tampil di Zoom kali ini, sehingga saya persilakan kepada Mas Amal Akbar Yasser Arafat nih, pegawai kita yang telah kembali bertugas dari S2 UGM-nya. Mas Akbar, apakah ready? Halo. Oke. Ya, Mas Anas. Dengar. Suaranya jelas nggak Mas Anas? Jelas banget, mantap. Oke. Kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya Mas Anas atas waktunya. Untuk yang terakhir Mas Anas ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan semuanya. Kali ini saya mewakili seksi penyusunan laporan keuangan ya, sebagai pegawai baru. Jadi saya ini sudah mana sih? Jadi ditugaskan sama Mas Anas untuk presentasi. Sebenarnya ini harusnya Mas Anas yang bikin, juga Mas Anas kayaknya. Jadi untuk seksi PLK ini seksi terakhir ya. Juga merupakan seksi dari hilir dari semua laporan yang ada di LKPP, dari seksi di PLKPP. Kalau tadi LKPP merupakan hilir dari semua transaksi APBN dan pertanggungjawabannya, kalau PLK sendiri merupakan hilir dari masing-masing laporan. Saya kenalkan satu persatu. Seksi PLK ini dibosi oleh Demas bos kita, Pak Joko Triprasetyo. Beliau lahir di Mojokerto 16 April 1983. Beliau merupakan lulusan dari
University of Adelaide di Australia. Luar biasa ya. Terus yang setelahnya saya urutkan dari yang paling rajin nih sebenarnya nih. Ini rajin ya. Itu ada Mas Albert Juliadi. Mas Juliadi itu senior kami ya, kakak tertua kami. Mas Albert itu kalau saya bilang sih master dari semua PLK di Mas Albert lah. Dari semua urusan pidato, slide, ND, nota dinas yang susah-susah buat Bu Menteri, buat Dirjen, itu dulu diserahkan di Mas Albert. Namun beliau sekarang sedang tugas belajar di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Selanjutnya yang paling rajin kedua itu ada teman saya tengah-tengah nih, Mas Anas. Nah, Mas Anas ini tentu saja teman-teman rekan sekalian udah saling mengenal ya, setiap pagi gangguin kita gitu. Inspirasi Mas Anas yang sangat inspirasi. Pagi-pagi sudah mengingatkan kita untuk hadir di acara inspirasi jam 8 pagi. Mas Anas ini beliau juga senior saya ya, berkata ya. Senior sebelum saya masuk. Masuk kembali. Mas Anas ini sebenarnya tugasnya juga banyak. Mas Anas selain sebagai, sebenarnya kalau di Sales Master Tinjut, sekarang sebenarnya nggak lagi. Master Tinjut dan Kompulator itu sebenarnya ada di Mas Anas. Mas Anas masuk yang paling rajin juga. Tugas-tugas lain juga banyak juga selain dari tugas PLK. Selanjutnya ada Mas Raden Adiguna Prabowo. Nah, ini yang terrajin nomor 3 nih. Ya, beda dikit lah sama saya, walaupun saya yang terakhir ya. Ini my partner in crime, rekan kejahatan saya biasanya. Kalau zaman dulu itu suka ngabur-ngabur, nah ini Mas Bowo ini salah satu sebagai pegawai yang terlicin sebenarnya. Oke, terlicin. Ketika dia bisa pandai mendapatkan situasi yang bagus, oh ini kayaknya aman nih. Ayo kita bersama-sama melicinkan diri gitu, kabur. Dulu Mas Bowo, tapi jangan salah, Mas Bowo ini pegang peran yang sentral sekali, apalagi sekarang ya. Beliau ini yang, kalau Mas Anas sebutnya slide. Kenapa? Karena slide-slide terutama yang dibikin di DPR yang disajikan di Banggar kemarin, waktu RUU juga Mas Bowo yang membuat. Dan Mas Bowo juga terlibat juga dalam penyusunan pidato-pidatonya dan juga naskah-naskah atau RUU P2BN-nya. Dan yang terakhir, saya sendiri, Amal Akbar, ya pegawai yang paling baru ya di LKPP ya. Ini yang tingkat kerajinannya nomor terakhir. Mohon maaf ya Mas Anas. Ini saya Master Tinjut juga, nama Master Tinjut udah nggak disemat lagi ke saya harusnya. Itu di Mas Anas, karena sekarang tugas saya adalah hanya membantu Mas Anas, Mas Bowo. Sebagai pelengkap aja lah Mas Anas ya. Oke, siap, boleh. Lanjut Mas Anas untuk yang kedua. Sebenarnya pekerjaannya apa aja sih di seksi PLK ini? Sebenarnya pekerjaannya ada 3 ya utamanya ya. Pertama, nyusun LKPP, terus fasilitasi pemeriksaan LKPP oleh BPK, dan yang ketiga penyusunan RUU P2 APBN. Namun, sebenarnya kalau penyusunan LKPP, ya kita di PLK gampang ya. Kita cuma terima dari seksi sebelah gitu. LRA dari Pak Moris, neraca dari Bu Ambar, Sal dari Pak Anton. Terus kita bikin apa? Bikin apa sih Nas kita Nas? Ya itulah yang dipamparkan itu. Oh iya. Ya kita bikin ini aja, bikin apa? Lebih kepada kebijakannya tadi. Terus tapi ternyata sebelum LKPP itu jadi nih, itu prosesnya agak lumayan panjang juga sebenarnya. Yang pertama kita harus membuat jadwal penyusunan. Nah di situ kita harus menyelesaikan juga jadwalnya akan dibikin seperti apa. Kita juga harus menyusulkan seperti jadwal untuk kira-kira kehadiran atau waktu luang dari para pejabat, misalkan dari Pak Dirjen, Bu Direktur, dan Bu Menteri. Karena ketika LKP ini akan ada banyak-banyak rapat yang melibatkan para pejabat-pejabat tersebut. Yang pertama kita harus menyusun jadwalnya. Yang kedua, jadi sebelum LKP disusun juga kita ada semacam resiko audit. Sebenarnya resiko audit bukan resiko auditor ya, tapi lebih kepada resiko-resiko yang nantinya akan menghambat LKPP. Kalau tidak berbaiki akan menghambat LKPP untuk melalui opini WTP. Kalau nggak salah begitu Mas Anas ya? Saya sudah lupa Mas Anas. Apa yang kita memperkirakan ini yang akan menjadi memperkirakan ya. Apa?
memberikan temuan pemeriksaan itu apa aja. Kan Master Tinjut sudah berfatwa. Terus selanjutnya ada, jadi LKPP itu setelah disusun juga, sambil disusun kita juga meminta bantuan dari BPKP sebagai unit ini ya, auditor internal pemerintah untuk mereview LKPP. Jadi sembari proses nyusun juga ada BPKP yang mereview apakah sudah sesuai, anggarannya sesuai belum, itu dilakukan oleh BPKP. Selanjutnya kita juga menyusun namanya Ampres penyusunan LKPP. Jadi kan LKPP sebenarnya ini kan amanatnya undang-undang buat presiden ya. Namun kan yang menjalankan adalah Menteri Keuangan. Oleh karena itu Menteri Keuangan meminta izin maksudnya dari kepada presiden bahwa untuk dapat menyampaikan LKPP. Nanti dari presiden akan membuat semacam surat amanat kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penyusunan LKPP. Yang terakhir itu untuk finalisasi LKPP ya seperti biasa ya mengkonsolidasikan aja ya dari semua laporan-laporan itu ya kita kumpulin di satu, kita cek satu, ada yang salah apa enggak, analisis apanya gitu Mas ya, analisis kesesuaiannya atau hubungan antara laporan keuangannya seperti apa, itu nanti di tahap terakhir di situ. Itu terkait dengan penyusunan LKPP. Terus terkait dengan fasilitasi pemeriksaan LKPP oleh BPK. Sebenarnya di sini juga semua proses ini menyusun LKPP dan fasilitasi pemeriksaan LKPP sebenarnya prosesnya juga agak beririsan ya, bukan berarti menyusun LKPP bisa baru diperiksa. Bahkan sebelum menyusun LKPP pun sebenarnya itu sudah mulai pas menyusun LKPP ada entry meeting di situ. Jadi BPK kita melakukan semacam menyiapkan pelaksanaan entry meeting ya, pemeriksaan LKPP. Di situ BPK minta izin untuk masuk dan kira-kira apa sih poin-poin yang akan menjadi perhatian BPK di situ. Selanjutnya, setelah itu ada koordinasi pembahasan konsep temuan pemeriksaan. Jadi setelah LKPP itu disusun, yang unaudited biasanya, unaudited disusun, itu setelah itu BPK juga sambil nyusun juga sudah melakukan pemeriksaan ya. Di situ sudah diketahui kira-kira kisi-kisi yang akan menjadi temuan itu seperti apa aja. Nah, di situ tugas kita itu mengkoordinasikan dan sebenarnya memfasilitasi para penyusun laporan keuangan yang lain, karena kita sebagai konsolidator untuk menjawab temuan-temuan pemeriksaan. Misalkan ada temuan BUN misalkan di 05 di JPK, kita akan sebagai fasilitator temuannya ini, tolong ditanggapi seperti apa. Yang setelah kita memvalidasi juga kita menyiapkan tanggapan atas konsep hasil pemeriksaan. Dan setelah itu tanggapan hasil pemeriksaan yang final itu kita juga akan tuangkan menjadi action plan juga. Yang terakhir terkait fasilitasi pemeriksaan LKPP itu adanya setelah semua diperiksa kita melaksanakan exit meeting pemeriksaan, yaitu ya seperti tamu, kalau tamu kula nuwun masuk, setelah selesai kula nuwun kami izin untuk pamit, mungkin seperti itu. Jadi kalau sementara yang saya lihat ini di PLK ini ya kerjanya kalau yang lain itu mengerjakan angka-angka gitu ya, pakai Excel, pakai hitung-hitung canggih-canggih, di PLK itu enggak, kita bermain dengan kata-kata sebenarnya. Kata-kata, merangkai kata-kata. Kalau Mas Yuda bilangnya itu kita mengecap sebenarnya. Dengan kata-kata yang bagus, kita buat slide untuk dipaparkan. Sebenarnya kita kayak semacam apa ya, corong ya, semacam ya fasilitator atau penghubung antara pemerintah dan BPK seperti itu. Dan tugas yang terakhir itu ada penyusunan RUU P2BPN. Di sini penyusunan ini kan merupakan siklus terakhir dari APBN kita ya. Jadi yang tadi Mas Anas bilang sebenarnya isinya juga sebenarnya LKPP di situ. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh seksi PLK itu dan dibantu dengan yang lain itu seksi lain. Yang pertama pembentukan panitia antar Kementerian Keuangan. Itu karena kan yang terlibat banyak ya, nggak cuma Kementerian Keuangan aja ya, tapi juga melibatkan dari DPR dan juga dari Kemhan dan itu dibentuk panitianya. Setelah itu kita nyusun draft tersebut, draft RUU APBN, itu juga harus diharmonisasi dengan selain dengan Sekjen Biro Hukum, juga kita dengan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi untuk menilai apakah sudah sesuai belum, ada yang bertentangan atau tidak, seperti itu.
Ini juga sama untuk menyusun RUU P2BN juga ada ini ya. Karena itu sebenarnya tugasnya presiden ya sebagai pemerintahan. Itu juga karena Kementerian Keuangan yang melaksanakan, Menteri Keuangan juga minta izin dan presiden ada akan menyampaikan ampresnya amanat presiden untuk penyusunan RUU P2BN. Yaitu ada tugas juga lain itu tugas penyusunan surat tugas panitia kerja. Karena di sini panitia kerjanya itu berisikan para pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan ya, eselon 1, eselon 1 dan eselon 2 dan eselon 3 yang terkait untuk penyusunan RUU P2BN. Dan itu tugas-tugas lain itu yang pertama juga ada menyusun pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai RUU. Terus ada tanggapan atas pandangan fraksi DPR atas draft RUU. Ini sebenarnya tugas yang paling menurut saya agak paling berat ya di sini ya, karena sebenarnya atas RUU yang kita sampaikan ke DPR nanti DPR akan menyampaikan pandangannya. Nah, di sini ketika DPR menyampaikan pandangannya itu banyak di situ ya, nggak semuanya tuh anggota DPR mereka setuju, oh pemerintah baik, pemerintah sudah cukup baik, namun ternyata di situ banyak sekali protes atau semacam ini ya protes sih, semacam ada catatan-catatan dari para anggota DPR yang kita harus menanggapinya seperti itu. Itu juga membutuhkan sumber daya yang lumayan cukup menyita waktu, dan juga kadang DPR itu kita hanya dikasih waktu selama cuma 4 hari atau 5 hari. Itu yang menurut saya agak berat di situ ya. Dan itu juga ada, selain itu ada raker banggar dan rapat panitia kerja. Di situ kita sebagai untuk memfasilitasi. Kalau teman-teman mungkin nanti lihat rapat banggar, ada teman-teman, misalnya ada orang tuh di belakang anggota banggar itu yang sedang nengok ke atas, nengok bawah gitu, lihat pakai kertas, tanya-tanya ke panitia di sana, itu biasanya Mas Anas itu. Mas Anas tugasnya itu untuk mencatat siapa saja anggota banggar yang hadir dan duduknya di mana aja. Itu penting karena sebenarnya kan para anggota banggar itu beliau itu kan bertanya dan pemerintah harus menanggapinya, tapi pemerintah juga sebagai rasa hormatnya tidak boleh jawab harus pertanyaan Bapak seperti ini, tapi kita harus tahu beliau itu siapa, dari fraksi mana, itu yang kita harus menjaga etika dan sikap sopan santun seperti itu. Dan yang bikin pandemi ini agak susah, semua anggota DPR sekarang pakai masker, dan itu kita nggak tahu itu siapa yang ngomong gitu ya. Kata tutupin pakai masker semua. Alhamdulillah nanti Mas Anas sudah jago banget itu, luar biasa. Sering kesorot juga tuh sama TV DPR tuh. Ini siapa di belakang ini? Bolak-balik tanya ke Pak Heru. Oh, ini Mas Anas. Nah itu. Udah itu mau dia jam DPR 9 itu. nih, Mas Akbar. Oh iya. Terakhir pendapat akhir pemerintah. Pendapat akhir pemerintah itu ya nanti ketika selesai kita RUU itu, pemerintah melakukan pendapat akhirnya, isinya biasanya ucapan terima kasih atas kinerja pemerintah dan seperti apa gitu. Yang terakhir tuh ada finalisasi dokumen undang-undang P2BN. Jadi setelah DPR menyetujui undang-undang tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang RUU tersebut, nanti tahap terakhir adalah mengubah undang-undang tersebut untuk dicetak ke kertas khusus ya, kertas khusus dari Setnek. Nanti setiap lembarnya itu RUU sekitar berapa Mas Anas? 800 halaman ya? Ya, sekitar 1000 halaman itu nanti setiap halamannya akan diparaf oleh Ibu Menteri dan kemudian akan disampaikan ke Setnek untuk disahkan oleh Presiden. Di situ tantangannya adalah meminta pendapat Ibu Menteri itu di waktu-waktu yang lumayan relatif sempit di situ. Mungkin cukup sekian Mas Anas ya. Tugas dari PLK. Saya kembali lagi kepada Mas Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih Mas Akbar nih. Sepertinya benar-benar menceritakan A to Z dari seksi PLK ini, semuanya dibongkar oleh Mas Akbar ini. Jadi kesannya dengan seksi PLK apa nih Mas Akbar? Tadi kayaknya sudah ada beberapa yang sangat terkesan gitu ya, sangat menjiwai. Gimana Mas Akbar? Satu kata. PLK. Oh. Kalau PLK itu dedikasi Mas Anas. Oh, mantap.
Oke lah, siap ya, dedikasi. Ini memang kami mencontoh dari Damaskus kami ya, yang sangat berdedikasi tentunya. Nah, ya, jadi itu tadi sudah 4 seksi. Ini juga izin sudah jam 9 ya, jadi kami akan izin untuk melewati waktu ya, karena masih ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Jadi dari tugas 4 seksi tadi, KPLAO, KPNPE, kemudian KPKSAL, dan PLK, ini, nah ini, apakah dari teman-teman warga APK yang baru ini mau bergabung di subdit PLKPP, bahkan kami tidak menutup kemungkinan apabila Bapak Ibu yang sedang di subdit yang lain merasa kok kayak ya kerja saya gini-gini aja gitu, silahkan nih bisa bergabung dengan kami, tapi ada terms and conditions, syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama ini, apakah Anda siap untuk menjadi tukang angkut barang-barang ke DPR? Karena kami setiap tahunnya itu ada pengadaan LKPP dan berkas-berkas pidato yang harus disampaikan secara hard copy ya. Ini sayangnya ini masih hard copy kepada DPR. Terus yang kedua, ini tadi sudah disebutkan oleh Mas Akbar bahwa ya ada orang-orang yang di belakang anggota DPR harus untuk mencari nama, fraksinya apa, dan siapa beliau, menjadi intelijen ya. Terus yang ketiga, ini tugas utama kami sebenarnya yang satu kata yang paling saya ingat-ingat kalau di PLKPP adalah tugas standby menunggu arahan pimpinan, karena sangat dinamis sekali arahan pimpinan ini, khususnya terkait dengan pidato, bahan-bahan slide, itu semuanya pasti akan ada perubahan di detik-detik terakhir saat kita mau rapat di DPR. Dan yang keempat nih, syarat dan ketentuannya adalah apakah siap juga menjadi astronot seperti ini, suhu slide kita Mas Bowo ini menampilkan slide paparan saat di Banggar kemarin gitu. Dan nah ini siap juga apakah lembut sampai pagi sama BPK. Ini pengalaman yang hingga sekarang pun kami alami bahwa untuk mencapai LKPP audited itu BPK sering banget untuk rapat sampai malam-malam. Bahkan kami kemarin juga diundang ya di hotel mana Sultan atau mana itu lupa. Nah itu tidak sampai jam dini hari pun kami masih tetap harus membahas perbaikan-perbaikan koreksi-koreksi terkait dengan LKPP. Namun yang perlu Bapak Ibu warga APK perhatikan bahwa tenang saja, suka dan duga ini akan ditanggung bersama karena kami di subdit PLKPP ini adalah one team, together everyone achieve more. Gitu. Dan dua kata yang selalu kami sebutkan yaitu PLKPP bikin bangga. Jadi saya mungkin itu, apakah ada tambahan dari Pak Budiman selaku Kasubdit PLKPP? Kami persilahkan Bapak. Pak Budiman atau Bapak seksi lain? Ya, Pak Budiman, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan terlalu percaya dengan yang terakhir ya. Karena itu Anas kesannya cuma agak nakut-nakutin aja, padahal ingat-ingat yang pertama itu loh, lebih banyak makan-makannya, lebih banyak lebih banyak apa istilahnya tadi? Kekeluargaannya gitu. Jadi kerjaan itu nomor 2, yang pertama happy ya Nas. Ya betul Pak. Mentalnya sehat. Dan sekarang kayaknya di APK kalau dulu terkesan itu subdit PLKPP itu berat. Sekarang kayaknya udah ringanan sekarang. Coba lihat tadi Mas Haryo, badannya udah nggak terlalu ada beberapa aja. Insya Allah nggak terlalu berat seperti zaman dulu. Kayaknya yang di subdit lain kayaknya sekarang sudah mulai menyeimbangi masalah berat-beratnya tadi itu. Terus yang ketiga saya ingin sampaikan juga ada selalu trade off ya antara kualitas sama waktu yang tersedia. Jadi kalau semakin mepet maka kualitasnya bisa jadi semakin turun. Maksudnya kayak tadi yang teman-teman ceritakan tadi itu selalu seringkali waktunya terbatas. Nah, di kami itu yang agak berat itu tadi, dalam waktu yang terbatas menjaga kualitas yang baik. Itu yang mungkin menjadi kondisi yang, tapi itu harus dijalani bagaimanapun gitu ya. Kalau memang harus selesai satu hari, selesai idealnya seminggu, tapi harus diselesaikan dalam 1 hari atau 2 hari, ya harus dikerjakan juga.
Mungkin itu kondisinya, dan saya yakin teman-teman sekarang sudah semakin dengan teknologi, dengan berbagai macam pengalaman, insya Allah ini akan membuat kita semakin terbiasa dengan pekerjaan kita. Kalau istilahnya dulu Mas Albert, apapun yang diminta segera bisa keluar itu dalam waktu setengah jam atau 1 jam. Jadi ya, kalau misalnya agak panjang ya mungkin butuh beberapa jam, tapi intinya itu yang disalutkan dulu sama Mas Albert oleh Mas Joko, itu adalah cepat keluarnya. Itu kenapa? Karena ada keteraturan atau ketertiban dalam menjaga dokumen. Karena seringkali dokumen kita itu kan berulang ya, termasuk LKPP pun berulang. Ya, artinya dokumen itu kita bisa memulai dari template dokumen sebelumnya untuk kita kembangkan di dokumen yang kita akan buat saat ini. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu buat teman-teman yang lain apa yang kami kerjakan di tempat kami. Mungkin itu Mas Anas, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Budiman atas tambahannya. Jadi itu tadi pemaparan terkait dengan tupoksi subtit yang terakhir ya. Kita sudah membahas 6 subtit, dan kami harapannya kembali untuk warga APK yang lama ini bisa untuk lebih memahami lagi seksi-seksi subtit yang lain tugasnya seperti apa, dan juga untuk yang warga APK yang baru bergabung ini yang sedang deg-degan menunggu SK penempatannya, ini nanti bisa cepat memahami dan langsung bisa gas untuk bekerja bersama dengan kami semua di sini. Nah, ini kalau dari chat ini memang izin ada yang perlu dibahas mungkin ya, seperti ya dari kalau yang komentar yang lain-lain seperti yang Mas Fajar bilang seksi mana yang lebih berat itu kan, jelasin dong ya. Tahu sendirilah tadi Bapak Ibu ya, bisa melihat dari perbandingan dari foto-foto ya di setiap seksi mana yang seksinya itu sepertinya berat tuntutannya seperti itu. Dan kalau ini di chat ini yang agak serius, ini yang akan saya angkat adalah dari chat Pak Wahyu Triyoga. Kalau seperti yang disampaikan Mas Anas tadi, bila ada Mr. Shopper yang bertanya pembina KLA di subtit mana, maaf saya sudah tidak sanggup menghafalnya. Minta tolong ada iPoint APK diaktifkan kembali supaya gampang ada di subtit mana pembina KL yang ditanyakan oleh stakeholder di APK. Nah, ini sebagai tanggapannya kami dari Sekretariat ZI, kebetulan kan saya juga di Sekretariat ZI, ini memang iPoint ini dipilih untuk disembunyikan tersebut terlebih dahulu karena memang perlu ada update dulu. Jadi Pak Muslim ini kan Pak Muslim juga izin. Pak Muslim, apakah ada di sini? AFK ya tadi ya? Away from keyboard. Pak Budiman istilahnya. Nah, ini izin menjawab bahwa iPoint sementara ini bukan disembunyikan ya, mau diperbaiki terlebih dahulu, dan kemudian untuk layer pertama ketika tamu mystery shopper itu datang, itu kami kemarin sudah melakukan briefing kepada resepsionis kita yang dilengkapi dengan daftar KL binaan mana saja yang kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan KL. Jadi layer pertama di resepsionis itulah yang menjadi tumpuan kita ya. Kalau misalnya nanti ditanyakan, kami mau koordinasi dengan pembina KL ini. Nah, itu nanti resepsionisnya sudah kami bekali kemarin dengan daftar KL binaannya. Seperti itu, Pak Wahyu. Dan mungkin nanti ya sesegeranya ini sebagai salah satu saran masukan ya, iPoint ini akan diperbaiki dan diupdate kontennya. Seperti itu. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Karena sudah jam 9 dan banyak agenda rapat menanti, kami kalau misalnya ada pertanyaan dan hal-hal yang mau dikoordinasikan lebih lanjut, nanti silahkan japri kepada kami. Dan dari kami mungkin mencukupkan sekian. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dari kami wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.